Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah manajemen strategi ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya ingin menjelaskan terkait dengan pemanfaatan strategi, terutama variasi strategi apa yang nantinya bisa digunakan oleh sebuah institusi atau organisasi atau perusahaan dalam rangka nantinya bisa eksis ya, bisa memenangkan persaingan. Ini penting mengingat ada begitu banyak ya strategi yang bisa kita lakukan dan tentunya strategi itu sendiri disesuaikan terutama dengan kemampuan yang dimiliki oleh sebuah institusi, kemudian sejauh mana institusi itu memiliki kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, ya, termasuk juga di dalamnya adalah aset dalam bentuk sumber daya manusianya. Nah, jadi beberapa hal tadi itu adalah hal yang menjadi kata kunci penting dalam hal pemilihan strategi mana yang tepat ketika kita berada pada sebuah kondisi. Kita sama-sama mengetahui bahwa pada hakikatnya manajemen strategi itu adalah pengelolaan ya, pengelolaan dari sebuah strategi yang akan dipakai. Ini dalam rangka eksistensi organisasi di masa yang akan datang. Semakin sebuah organisasi itu mampu mengelola dengan baik strateginya, ya, artinya mampu beradaptasi, mampu menyesuaikan dengan kondisi yang ada, maka di situ ada peluang untuk bisa memenangkan persaingan. Baik, saya akan menampilkan terlebih dahulu materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini ya. Sudah tampil ya. Jadi hari ini kita membahas tentang variasi strategi ya. Variasi strategi. Ya sama ya. Kalau kita mau bermain catur itu ya, mungkin ada yang suka catur, ada juga mungkin yang tidak ya. Sebetulnya yang paling penting dari sebuah proses dalam memainkan bidak-bidak catur itu adalah kita mempunyai strategi. Dulu ada eh, apa namanya? Ada sebuah pertandingan yang katakanlah unik gitu ya. Jadi bagaimana seorang ahli bermain catur ya, ahli bermain catur itu melawan mesin. Ya, jadi si ahli catur ini saya lupa namanya apa Anatoly Karpov atau Garry Kasparov itu bermain catur dengan sebuah mesin. Jadi bayangkan manusia melawan mesin. Ya, itu artinya apa? Artinya mesin ketika dia bisa diatur sedemikian rupa, ya, maka dia kemudian bisa memikirkan apa saja langkah-langkah berikutnya. Ini mesin ya, ini mesin yang notabene dia sebetulnya punya kelemahan. Tetapi ketika kemudian kita berikan di situ katakanlah rumusan-rumusan ya, pattern-pattern yang nantinya akan memunculkan beberapa alternatif ke depan, ternyata itu bisa bisa dijadikan sebagai sebuah kekuatan. Ya, apalagi manusia ya, kalau kalau kita buat sebagai sebuah analogi, kalau mesin saja bisa, mestinya juga manusia sebagai yang memiliki pikiran, yang memiliki otak itu harusnya bisa lebih baik dibandingkan dengan mesin. Oke, kita masuk kepada variasi strategi ya. Saya akan awali dengan pendahuluan atau prolog ya, bahwa penerapan manajemen strategi dalam suatu perusahaan atau organisasi itu berbeda-beda. Nggak sama gitu. Organisasi yang bergerak di bidang fashion misalnya ya, baju, pakaian, ya, perhiasan, tentunya berbeda dengan hospitality. Organisasi atau perusahaan yang bergerak di bidang hospitality. Hospitality itu artinya semacam hotel gitu ya, hotel atau institusi jasa lainnya. Nggak sama, beda-beda. Ya. Karena apa? Karena tantangan dan kebutuhan dari masyarakat juga berbeda-beda, tidak sama. Artinya apa?
Di situ tergantung dengan kebutuhan dan situasi yang ada. Pada perusahaan yang memang bergerak di bidang apa barang atau benda semacam tadi yang saya sebut sebagai fashion gitu kan, ada bendanya, ada barangnya, maka tentu di situ harus yang dipikirkan adalah bagaimana strategi yang membuat barangnya itu bisa laku terjual gitu misalnya, atau bagaimana caranya bisa mendapatkan eh, apa namanya supplier, ya supplier yang siap sedia untuk menyediakan bahan bakunya gitu. Nah, tentu berbeda dengan misalnya perusahaan yang bergerak di bidang hospitality tadi, perhotelan. Dia lebih banyak mungkin bagaimana jasa membuat apa? Menawarkan jasa atau servis yang terbaik begitu pada konsumen gitu ya. Nah, ini tidak sama di situ. Nah, pemilihan strategi yang tepat itu akan membuat perusahaan atau organisasi dapat melaksanakan proses manajemennya dengan maksimal. Ini sudah jelas, sudah pasti. Ya, pemilihan strategi yang tepat akan membuat perusahaan atau organisasi dapat melaksanakan proses manajemennya dengan maksimal. Kenapa? Karena fungsi manajemen itu pada dasarnya saling terkait. Ya. Ketika manajemen pemasaran berjalan dengan baik, maka manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, ya harusnya saling menopang sehingga kemudian tujuan dari sebuah organisasi itu bisa tercapai. Kita akan mulai dengan penjelasan secara umum ya. Apa saja jenis-jenis dari variasi strategi? Ada banyak, Pak. Ada banyak jenisnya. Ada yang disebut dengan forward integration atau integrasi ke depan. Ada itu yang disebut dengan backward integration, integrasi ke belakang. Ada yang disebut dengan horizontal integration, integrasi horizontal, market development, product development, kemudian market penetration, kemudian concentric diversification, kemudian conglomerate diversification. Ini jenis-jenis strategi, variasi strategi yang pertama. Yang berikutnya ada lagi yang disebut dengan horizontal diversification, joint venture, retrenchment, divestiture, liquidation, dan combination. Ya, maka tadi sebuah organisasi tidak bisa sama gitu, ya tidak bisa sama dalam menerapkan strategi. Dia harus melihat basicnya itu apa, ya kemampuan yang dimiliki seperti apa dan lain sebagainya. Nah, kita akan mulai dari penjelasan yang pertama, jenis strategi yang pertama yang disebut dengan forward integration. Apa maksudnya ini? Ini adalah jenis strategi untuk mendapatkan kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas penjalur atau penjual eceran. Kapan kita gunakan model jenis strategi ini? Yang pertama, ketika distribusi yang ada itu sangat mahal, sementara kualitas terbatas dan tidak dapat didistribusikan dengan cepat. Kemudian strategi ini juga akan digunakan manakala organisasi punya kemampuan modal dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengelola bisnis yang baru. Dan yang ketiga, bisnis distribusi atau eceran memang memiliki atau mempunyai margin keuntungan yang tinggi. Dan yang selanjutnya, produknya stabil. Ya, produknya itu stabil. Ini bahkan lebih diutamakan sehingga kemudian dapat diprediksi permintaan akan produk perusahaan melalui distributor. Supaya lebih mudah, saya akan berikan contoh. Ya, oke, kita tahu nih ada sebuah, kita kalau dalam memberikan contoh, misalnya dalam konteks kita belajar ya, nggak apa-apa kita sebut merek. Ini bukan dalam pengertian kita mau beriklan gitu ya, atau apa namanya menyampaikan informasi dari sebuah merek tertentu, bukan ya. Tapi ini sebagai sebuah contoh. Misalnya Toyota. Toyota ini punya bengkel servis ya, bukan hanya bengkel servis, dia juga menyediakan spare part ya dan lain sebagainya lah ya, yang disebut dengan Auto 2000. Jadi kalau misalnya para pemilik kendaraan Toyota ya, ketika misalnya dia mau mencari spare part, ketika misalnya ada satu komponen yang rusak, misalnya dari sisi setirnya atau dari sisi mesinnya ada yang rusak, itu bisa mencarinya di Auto 2000. Ya, dia tidak perlu mencari di tempat yang lain gitu. Jadi sudah ada tempatnya tersendiri. Nah, atau misalnya yang lain ya,
Ada namanya grup Sampurna. Ternyata mungkin ada yang tidak begitu banyak yang kenal ya atau tahu. Ternyata Alfamart itu adalah bagian dari grup Sampurna. Mungkin kalau Sampurna yang Anda tahu itu adalah produsen rokok ya. Memang betul. Tapi pada beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu mereka sudah melepaskan saham. Banyak sekali saham yang mereka jual yang dalam hal memproduksi rokok. Kemudian mereka beralih ya ke retail, ke eceran. Mereka bermainnya di eceran, strategi eceran. Ya ini dengan mendirikan Alfamart di beberapa wilayah. Bahkan mungkin kalau kita cari ada di seluruh Indonesia, kecuali di Padang ya atau Sumatera Barat itu yang tidak ada tuh di Kota Padang. Karena mereka punya kebijakan tersendiri pemerintahnya. Jadi dengan cara seperti itu maka kemudian pendistribusian itu akan lebih mudah. Ya. Ya, pendistribusian akan lebih mudah. Kemudian marginnya pun akan bisa diperoleh dengan margin yang lebih tinggi dibandingkan dengan kalau misalnya harus menaruh barang itu pada perusahaan yang lain. Coba kalau kita cermati ya, kalau kita sering belanja ke supermarket, ke minimarket ya, Alfamart atau Indomart misalnya ya, itu kan ada beberapa produk itu bahkan yang sudah atas merek apa namanya merek dari Alfamart atau Indomart itu sendiri. Apakah air mineralnya, apakah misalnya ada tisu ya, itu sudah merek mereka sendiri. Karena mereka menginginkan marginnya itu lebih tinggi dan sebaliknya mereka kemudian bisa menjual dengan lebih murah. Atau yang lain misalnya ada contoh sekolah melakukan jejaring dengan sekolah yang lain untuk masuk ke sekolah kita. Jadi ini ada semacam jaringan ya. Jadi ada jaringan sehingga kemudian alur distribusi itu terpangkas. Dan itu memudahkan bagi siapapun yang ingin kemudian mendapatkan nilai lebih. Ya. Ini banyak dilakukan ya, terutama sekolah-sekolah yang sudah elitnya, sekolah-sekolah yang sudah favorit biasanya begitu. Mereka punya jaringan sekolahnya itu untuk memutus jalur distribusi. Karena tahu bahwa jalur distribusi itu mahal. Sehingga kalau misalnya dipotong, maka akan membuat margin yang diperoleh juga semakin lebih tinggi dan lebih memudahkan. Kemudian yang berikutnya adalah strategi backward integration. Ini adalah strategi mendapatkan kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pemasok atau supplier. Kapan digunakan? Kalau jumlah pemasoknya sedikit, sementara pesaingnya banyak. Kemudian perusahaan menginginkan pasokan bahan baku yang cepat, sedangkan pemasok yang ada tidak mampu menyediakan dan sangat mahal. Kemudian kestabilan harga lebih diutamakan. Karena dengan strategi ini perusahaan dapat menekan biaya bahan baku. Dan pemasok yang ada memiliki margin keuntungan yang tinggi dan perusahaan mempunyai modal dan sumber daya yang berkualitas. Kita masuk dalam contoh. Nah, ya. Jadi backward integration ini adalah sebuah strategi yang dapat digunakan dalam rangka mendapatkan kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pemasok. Jadi sudah ada kerjasama yang sifatnya itu mengikat. Bahkan bisa jadi ini satu grup. Misalnya kita tahu ya ada sebuah perusahaan namanya Indofood. Sebetulnya itu merupakan bagian dari grupnya Salim Group gitu ya. Indofood ini punya apa ya produk awal gitu kira-kira. Jadi produk awal tepung Bogasari. Ya. Jadi, tepung Bogasari ini ternyata kan kemudian melebar ya. Karena pertepungan ini kan bahan baku utama dari produk misalnya roti, pembuatan roti atau kue ya dan lain sebagainya lah ya. Intinya adalah bahwa ketika misalnya sebuah perusahaan atau organisasi itu mau supaya suppliernya itu bisa katakanlah memenuhi hampir sebagian besar dari produk yang bahan baku yang ada, maka dia pasti akan memenangkan persaingan begitu. Ya, sebaliknya bagi mereka yang tidak memiliki supplier yang kuat, maka bisa jadi akan keteteran gitu. Ya. Oke, kemudian ada juga strategi yang bisa digunakan. Ini ya dalam hal backward integration ini adalah mendirikan banyak lembaga pendidikan agar masuk ke sekolahnya. Misalnya ada sebuah yayasan ya mendirikan sekolah mulai dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Ini saya sedang merintis ya. Jadi hari ini saya lewat Yayasan Avicenna Insan Cemerlang misalnya
sudah mengelola setidaknya ada 4 satuan pendidikan. Di tingkat pendidikan anak usia dini, kami mengelola kelompok bermain ya pada usia 3-4 tahun dan taman kanak-kanak atau Rodotul Atfal pada usia 5-6 tahun. Ya, kemudian kami juga memiliki lembaga kursus dan pelatihan dan kami juga memiliki lembaga pelatihan kerja. Nah, ini adalah bagian bagaimana kita ini punya kontrol gitu. Ya, punya kontrol sehingga kemudian pada babak berikutnya dari sebuah rangkaian yang ada itu kita bisa betul-betul bisa mengatur, mengelola. Misalnya sederhananya kalau boleh saya sampaikan bahwa untuk siswa di taman kanak-kanak misalnya kami sudah punya bekal gitu ya, punya bekal untuk siswa karena kami punya kelompok bermain. Nah, sehingga kemudian harapannya adalah yang dari tadinya kelompok bermain ini bisa masuk ke taman kanak-kanaknya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Ini dalam rangka kita bisa mengontrol. Kenapa? Karena pesaing itu cukup banyak nih. Ya, pesaingnya cukup banyak. Sementara kita akui bahwa untuk mencari siswa misalnya tidak mudah. Ya, sehingga kita harus melakukan beberapa strategi dan kami melakukan yang disebut dengan backward integration. Yang berikutnya adalah horizontal integration. Ini adalah jenis strategi ya yang bertujuan untuk mendapatkan kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pesaing. Kapan ini digunakan? Apabila perusahaan dapat menjadi monopolistik, dapat memonopoli. Ya, tentunya tanpa melanggar peraturan dari pemerintah. Perusahaan itu bersaing di industri yang sedang berkembang. Kemudian dapat meningkatkan skala ekonomi untuk mendukung keuntungan yang bersaing. Yang berikutnya memiliki modal dan sumber daya manusia yang cukup untuk melakukan ekspansi. Ekspansi itu artinya perluasan. Kita lihat dalam contoh. Nah, lihat ya, ini strategi yang dilakukan oleh tadi grup Salim tadi, Salim Group tadi lewat bendera Indofood. Hari ini mungkin kita mendapati bahwa di pasaran ada yang mereknya Indomie, ada yang mereknya Supermie dan Sarimi misalnya. Selain yang merek-merek yang lainnya. Ternyata Supermie dan Sarimi hari ini itu sudah menjadi bagian dari sebuah grup yang sama. Ya, padahal awalnya itu adalah pesaing gitu loh. Ya. Tetapi kemudian dilakukan horizontal integration, mereka membeli Supermie dan Indomie Supermie dan Sarimi sehingga yang tadinya itu adalah sebagai pesaing sekarang menjadi bagian. Ya, bagian dari kelompoknya. Nah, ya jadi artinya di situ kita bisa melihat bahwa ini bisa dilakukan manakala punya modal. Organisasi ini, perusahaan ini punya modal yang cukup, punya SDM yang cukup untuk kemudian melakukan ekspansi atau perluasan. Nggak mungkin dong mau membeli beberapa produk, tapi kalau dia tidak punya modal yang cukup, ya tentu harus ada persyaratannya gitu. Nah, ini juga bisa dilakukan ya strategi dan itu sah-sah saja ya. Yang penting tidak melanggar peraturan pemerintah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah market development. Nah, ini adalah strategi yang digunakan untuk memperkenalkan produk-produk yang sudah ada di daerah pemasaran yang baru. Sehingga harapannya adalah pangsa pasarnya mengalami pertambahan. Kapan digunakan? Apabila yang pertama jejaring distribusi tersedia, berkualitas dan tidak mahal. Terus perusahaan memiliki kelebihan kapasitas produksi. Yang berikutnya, perusahaan saat ini berhasil atas apa yang dikerjakan. Dan yang kemudian yang berikutnya, muncul pasar yang baru atau pasar yang belum jenuh. Wah, kalau ini memang contohnya agak sedikit elit nih ya. Misalnya kartu kredit Citibank yang sebelumnya hanya dimiliki oleh para pengusaha, saat ini dimiliki oleh para mahasiswa. Sebelumnya belum sampai, kalau mungkin di mahasiswa perkotaan, yang memang bagian dari menengah ke atas, oke lah ya mahasiswa yang katakanlah berasal dari keluarga yang kaya begitu ya. Tapi kalau bagi mahasiswa yang ya biasa-biasa saja bahkan menengah ke bawah tentu tidak bisa dijadikan sebagai contoh. Tapi intinya adalah bahwa strategi ini diberlakukan supaya
bisa menggarap pasar yang baru. Jadi awalnya misalnya kayak kartu kredit ini kan hanya untuk para pengusaha nih. Ya. Jadi pengusaha yang memang kadang-kadang dalam melakukan transaksi itu butuh yang namanya kredit, ya. Jadi dia membutuhkan kredit yang tidak harus bayar sekarang, tapi nanti ada tempo. Nah, ternyata sekarang juga pengajuan kartu kredit bisa dilakukan bukan hanya oleh pengusaha, tapi juga oleh para mahasiswa. Tentu tadi ada ketentuan yang harus dipenuhi, ya. Yang berikutnya adalah product development, strategi product development, pengembangan produk, ya. Ini dilakukan strategi ini dilakukan dengan cara meningkatkan penjualan melalui memperbaiki atau mengembangkan produk yang sudah ada. Kapan digunakan? Yang pertama, apabila memiliki produk-produk yang berhasil atau sukses dan telah berada pada tahapan jenuh. Ya, jadi kalau ada 4 kuadran itu, ya. Pada satu ketika yang namanya sebuah produk itu akan sampai pada posisi yang jenuh. Nah, ini kalau sebuah perusahaan tidak mengembangkan, ya, produknya dengan baik, maka ketika sudah jenuh tidak ada lagi yang bisa dilakukan, akhirnya malah justru mati. Maka sebelum jenuh harus ada upaya supaya tidak sampai pada tahapan yang jenuh itu, yang disebut dengan product development. Ya, nanti kita lihat contohnya seperti apa. Pesaing menawarkan produk dengan kualitas lebih baik dan harga yang lebih murah. Ini kalau terjadi dalam kondisi yang seperti ini, ya. Kemudian perusahaan memiliki kemampuan riset dan pengembangan produk. Kemudian bersaing di industri yang sedang tumbuh. Nah, ini contohnya apa? Nah, ya, lihat nih. Sikat gigi Pepsodent yang semula hanya sikat gigi biasa lalu dikembangkan menjadi sikat gigi elektrik. Ada yang sudah pernah coba sikat gigi elektrik, ya? Jadi kita mungkin berhenti diam saja, nanti sikatnya yang bergetar gitu. Mungkin, ya, seperti itu. Saya sendiri belum pernah mencoba. Karena apa? Takut kesetrum. Jadi saya kira contoh yang lain misalnya ya tadi ada pengembangan produk lah. Masih di Pepsodent misalnya, ya, dulu kita hanya mengetahui bahwa Pepsodent itu ya rasanya hanya mint aja gitu. Tapi ternyata kan ada perubahan, ada yang namanya Pepsodent herbal, ada yang namanya Pepsodent macam-macam lah, ya. Ya, yang kita bisa melihat itu sebagai sebuah sebuah pengembangan produk. Pengembangan produk tidak harus selalu hal yang baru, ya. Dia hanya sekedar menawarkan variasi saja. Rasa, ya, kemasan, ya, dan lain sebagainya lah. Nah, lihat yang berikutnya, contoh yang lain dalam sekolah bisa saja seperti saya cakap dalam bidang akademik, tapi juga ia punya kelebihan dari segi hafalan ataupun bahasa. Nah, ini banyak sekarang sekolah-sekolah menawarkan tambahan-tambahan seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar proses pembelajarannya saja, tapi juga ada non-akademisnya. Ya, misalnya tahfidz atau olahraga tertentu, ya, atau keterampilan tertentu. Ya, ada nih SMA gitu kan, sekolah menengah atas yang notabene bukan vokasi, ya, bukan tentang keterampilan yang diajarkan, tapi dia punya punya tambahan atau ekstrakurikuler tata busana, ya. Ini sebuah pengembangan sebetulnya, ya, bagaimana dia bisa menangkap kebutuhan, kesempatan yang ada, sehingga kemudian dia bisa gunakan itu untuk memberikan pancingan-pancingan nih kepada masyarakat. Oh, kalau sekolah di sini tuh selain belajar maka yang lainnya juga ada nih, ada keterampilan yang diajarkan. Oh, ada yang tentang misalnya SMA tadi dia menawarkan ekstrakurikuler, ya, servis motor. Wah, luar biasa nih. Bukan SMK, ya, tetapi dia bisa memberikan sebuah tambahan pembelajaran yang berfokus kepada peningkatan keterampilan. Ya. Oke, berikutnya market penetration, ya. Ini penetrasi pasar, ya, digunakan dalam rangka meningkatkan pangsa pasar untuk produk tertentu melalui usaha pemasaran secara besar-besaran. Kapan digunakan? Apabila bisa meningkatkan skala ekonomi untuk mendukung keuntungan bersaing. Terdapat hubungan yang tinggi antara pengeluaran untuk pemasaran terhadap kenaikan penjualan. Pangsa pasar pesaing menurun, sedangkan total penjualan industri meningkat. Kemudian pasar yang ada belum jenuh oleh produk dan jasa perusahaan. Ini contohnya dulu, kalau kita ini zaman-zaman dulu, ya.
ada promosi besar-besaran tuh di media televisi misalnya ya, Gebiar BCA, Mega Bonus, itu kan sebetulnya adalah ya market penetration gitu. Atau misalnya lagi Wings, ini perusahaan Wings ya, itu berupaya mendongkrak popularitas mie sedap melalui iklan yang gencar, diantaranya dengan gimmick-gimmick seperti apa? Memberikan hadiah piring. Ya, kalau kita beli mie sejumlah sekian, maka nanti dapat piring. Dan bahkan mereka Pak membagikan mie itu secara gratis di tempat-tempat atau di wilayah-wilayah yang kemungkinan itu segmentasi pasarnya itu potensial. Ya. Atau contoh yang lain misalnya dalam hal market penetration ini adalah ada sekolah baru nih, baru berdiri. Nah, dia kemudian gencar mempromosikan keberadaan sekolahnya, bisa lewat brosur, banner, baliho, ya apa secara besar-besaran, secara masif. Jadi dia memasang itu semua di beberapa tempat strategis. Nah, itu bagian dari market penetration, ya. Tapi sekali lagi kembali kepada tentu harus apa kalau begitu yang harus ada nih yang dimiliki supaya kita bisa melakukan market penetration, ya harus ada sumber daya finansial yang cukup. Ya, nggak mungkin kita mau ngasih promosi tapi kita modalnya empot-empotan gitu ya, terbatas. Ya, nanti jangan-jangan begitu selesai promo habis modal kita. Ini harus diwaspadai. Kemudian ada disebut dengan concentric diversification. Ya, ini dalam rangka strategi dalam rangka menambah produk baru yang saling berhubungan untuk pasar yang sama. Kapan digunakan? Apabila bersaing di suatu industri yang tidak tumbuh atau pertumbuhannya lambat. Produk yang ada telah mengalami tahap penurunan. Nah, tadi ya decline. Jadi ketika dia dalam posisi tertentu, maka sebuah produk itu akan mengalami penurunan. Maka sebelum ada penurunan, kita harus membuat strategi yang baru gitu. Produk yang baru dapat ditawarkan dengan harga yang lebih kompetitif dan dapat meningkatkan penjualan produk yang sudah ada. Kemudian produk yang baru memiliki tingkat penjualan musiman sehingga dapat menutup kerugian pada saat produk yang ada memasuki musim penurunan. Nah, ini ya. Misalnya ini ada contoh nih, Unilever itu kan kita tahu ya, produk yang kuat misalnya di situ ada Pepsodent, ada Lifebuoy, ya itu apa namanya? Produk yang sudah kuat itu ya. Ternyata yang juga bisa saling berhubungan misalnya memproduksi pasta giginya juga ternyata memproduksi juga sikat giginya. Jadi saling berhubungan. Ya, ada Pepsodent pasta gigi, ada Pepsodent sikat gigi, ya. Nah, ada dua cara yang dapat dilakukan dalam menggunakan strategi ini. Yang pertama adalah mendirikan perusahaan baru atau melakukan merger ya, atau melakukan akuisisi. Apa itu merger? Merger artinya menggabungkan dua perusahaan menjadi satu. Ya. Apa misalnya? Ini sebetulnya contoh yang agak lama ya, bukan agak lama tapi lama nih. Dulu ada sebuah perusahaan apa namanya dari Swedia ini ya, teknologi ya, teknologi terutama HP nih, Ericsson. Dia pernah menggandeng Sony untuk membuat sebuah handphone dengan merek baru namanya Sony Ericsson. Ya, kalau mungkin Anda mau googling ya tentang Sony Ericsson pasti ketemu tuh handphone Sony Ericsson ya. Pada waktu itu ya cukup terkenal ya. Kalau sekarang mungkin ya tidak ada lagi. Yang kedua caranya adalah akuisisi. Artinya apa? Sebuah perusahaan itu membeli aset perusahaan lain dan menggabungkan dengan operasinya. Nah, ini berarti dia membeli perusahaan lainnya. Misalnya Danone. Danone ini perusahaan dari Italia kalau saya tidak salah ya. Danone atau Perancis saya lupa. Apa dari Italia atau Perancis saya lupa, tapi dari luar negeri. Yang ternyata itu saat ini adalah menjadi pemilik dari Aqua yang kita kenal. Air mineral itu ternyata sekarang sudah PMA, penanaman modal asing. Ya, dan ini makanya kemudian agak bahaya ya kalau hal yang bersifat strategis itu kemudian dibolehkan semuanya. Makanya dalam konteks regulasi harusnya pemerintah kemudian melihat mana saja kemudian hal-hal yang bersifat strategis itu tidak boleh semuanya kemudian diambil alih oleh luar negeri. Ya, jadi penanaman modal asing itu harusnya dipilih, tidak semuanya kemudian harus diberikan. Air misalnya ini sangat sangat krusial ya, sangat penting. Seharusnya tidak. Jangan sampailah kemudian nanti persoalan air saja seakan-akan kita ini punya kita tapi yang mengelola adalah pihak asing. Ya, ini berbahaya ya ke depannya bagi
bagi negara kita. Makanya saya kemarin saya sudah senang begitu ya ketika kemudian persoalan ini diangkat terutama dalam hal strategis, apalagi perairan ini ya, minum itu sempat ya dijadikan sebagai sebuah keputusan bahwa tidak boleh lagi penanaman modal asing itu kemudian mengambil alih apa yang menjadi aset dari dalam negeri negara kita. Kemudian ada lagi strategi konglomerat diversification. Ini strategi di mana perusahaan memperluas produk-produk baru yang dihasilkan baik secara mandiri maupun dengan merger atau akuisisi. Kapan digunakan? Ketika menambah produk baru yang tidak saling berhubungan untuk pasar yang berbeda. Industri mengalami penurunan dalam penjualan tahunan dan keuntungannya semakin sedikit atau semakin menipis. Pasar untuk produk yang ada telah jenuh. Kemudian perusahaan punya peluang untuk membeli bisnis yang tidak berkaitan dan merupakan peluang investasi yang menarik. Yang berikutnya mempunyai modal dan kemampuan manajemen yang dibutuhkan dalam bersaing di industri yang baru. Apa contohnya? Nah ini ya. Jadi Canon itu sekarang tidak hanya dulu ya, bukan sekarang. Dulu itu hanya hanya dianggap mumpuni di bidang kamera. Jadi kalau bicara kamera salah satunya adalah Canon. Ya. Jadi sekarang sudah berubah. Mereka juga main di lini bisnis yang lain. Ya. Ada mesin fotokopi, bahkan printer mungkin kalau boleh dibilang printer sejuta umat itu yang IP 2770 itu adalah printer yang luar biasa itu. Ya, yang bisa dimanfaatkan oleh kita semua. Ya, selain tentunya kamera. Jadi dulunya produknya apa, sekarang sudah mengalami perubahan. Ya, tidak saling berhubungan kan sebetulnya, kamera untuk memotret, printer untuk mencetak dan lain sebagainya ya. Jadi ini bisa dilakukan, yaitu namanya konglomerat diversifikasi, berarti dia menguasai seluruh lini. Ya. Terserah dia mau melakukan apa, apakah dengan merger atau akuisisi, atau dia membuat produk yang baru, atau dia membuat perusahaan yang baru. Atau grup Salim nih, Salim grup lagi nih. Ya, dia punya produk namanya Indomie, ada Promina. Promina ini mungkin makanan untuk ibu hamil ya. Ada ciki-ciki tuh. Atau bumbu kaldu instan. Ya, jadi di dalam konteks ini maka bisa digunakan cara merger ataupun akuisisi. Kemudian ada lagi horizontal diversification, menambah produk baru yang tidak berhubungan dengan tujuan untuk memuaskan pelanggan yang sama. Kapan digunakan? Apabila produk baru, yang pertama bisa meningkatkan penerimaan dari produk yang sudah ada. Yang kedua, bersaing dalam industri yang tidak tumbuh, tetapi persaingannya ketat. Ya, yang berikutnya, jaringan industri yang ada dapat digunakan untuk memasarkan produk ke pelanggan yang ada. Dan yang keempat, produk baru memiliki musim penjualan yang berbeda dengan produk yang ada. Apa contohnya? Nah, nih lihat ya, mungkin kita tanpa kita sadari, yang namanya KFC itu melakukan yang disebut dengan strategi horizontal diversification. Ya. Jadi mereka itu jualannya bukan hanya sebetulnya ayam gorengnya. Ya, mereka juga jual soft drinknya, minumannya itu. Itu mereka jualan. Ya, sehingga apa? Mereka kemudian bekerja sama. Ya, bekerja sama dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang yang bersangkutan. Ya, KFC misalnya bekerja sama dengan Pepsi kalau saya tidak salah ya, Pepsi ya. Nah, McDonald juga begitu. Ya, selain menjual burger, dia juga menjual minuman, bekerja sama dengan Coca-Cola. Nah, jadi ini strategi yang bisa dilakukan dalam rangka apa? Supaya pelanggan itu semakin terpuaskan. Orang kalau habis makan kan ingin minum pasti. Nah, ketika dia mendapatkan produk yang bisa menambah kepuasannya dia, maka dia akan melakukan repeat order, ya, melakukan pembelian kembali. Kemudian yang berikutnya adalah joint venture, ya. Ini berarti 2 atau lebih perusahaan bekerja sama membentuk usaha baru yang terpisah dari induknya. Kapan digunakan? Apabila 2 atau lebih perusahaan kecil tidak mampu bersaing dengan perusahaan yang besar. Muncul kebutuhan untuk secepatnya memperkenalkan teknologi yang baru. Keunggulan yang berbeda dari kedua perusahaan dapat saling melengkapi. Dan perusahaan bisa masuk ke pasar internasional sehingga akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dari pemerintah setempat. Wah, ini memang contohnya
agak sedikit elitnya. Ini kartu kredit Visa bekerjasama dengan Microsoft membentuk sebuah perusahaan namanya Cybercash. Nah, ini terlalu terlalu tinggi mungkin. Kemudian ada namanya retrenchment, penghematan biaya dengan cara mengurangi sebagian dari aset perusahaan untuk mengurangi turunnya penjualan dan keuntungan. Kapan digunakan? Apabila punya kemampuan tertentu tapi gagal memenuhi tujuan dan sasaran. Perusahaan merupakan salah satu pesaing yang paling lemah dalam industri. Yang berikutnya mengalami ketidakefisienan, moral karyawan buruk, keuntungan yang rendah, dan mendapatkan tekanan dari pemegang saham untuk memperbaiki diri. Dan yang berikutnya perusahaan tumbuh menjadi besar dengan cepat sehingga memerlukan reorganisasi internal. Nah, ini ya. Ini apa contoh-contoh yang bisa kita pilih ya. Nah, ini ada restrukturisasi. Bisa jadi kemudian pengurangan karyawan dan sebagainya ya. BRI pernah misalnya melakukan disebut dengan golden shake hand, pengurangan karyawan yang lumayan besar ya, supaya apa? Biaya dapat berkurang. Kemudian ada lagi divestiture ya, menjual sebagian unit usaha ke perusahaan lainnya. Kapan? Ketika tidak ada perbaikan. Ya. Yang berikutnya lebih banyak sumber dayanya sebuah divisi memerlukan lebih banyak sumber daya untuk bersaing. Kemudian perlu dana ya yang cukup mendesak sehingga sedangkan tidak diperoleh dari sumber-sumber yang lainnya. Kemudian ada divisi tertentu itu bertanggung jawab terhadap kinerja secara keseluruhan. Nah, ini ya ada sebuah contoh yang menjadi sebuah studi kasus ya. Jadi perusahaan Coca-Cola itu ternyata telah menjual satu bisnis unitnya, yaitu perusahaan film Columbia Pictures. Nah, ini mungkin kalau yang suka dengan film Spider-Man itu ya. Jadi Spider-Man itu adalah sama itu sebetulnya adalah miliknya Marvel tapi kemudian dijual kepada Sony. Sehingga ketika misalnya mau menggunakan Spider-Man itu sebagai bagian dari Marvel, maka dia harus izin kepada Sony. Nah, jadi seperti itu. Ini sama ya seperti itu. Jadi ternyata Columbia Pictures itu punyanya Coca-Cola dan tapi sudah dijual kepada Sony. Ya, jadi seperti itu. Liquidation berarti apa? Menutup perusahaan, menjual seluruh asetnya. Kapan digunakan? Kalau strategi pengurangan, strategi menjual tadi itu gagal. Ya. Terus kemudian pemegang saham atau pemiliknya berusaha meminimalkan kerugian. Kemudian likuidasi ini tentu dia dijadikan sebagai alternatif terakhir ya. Jadi bukan yang paling utama ya. Kalau semuanya sudah tidak berhasil, baru kemudian dilakukan. Nah, ini ya ternyata kalau Anda tahu bedak itu ya, kalau kita kenal bedak ya, Johnson & Johnson itu ternyata sudah menutup perusahaannya di Indonesia karena sudah tidak dianggap tidak aman dan merugikan. Terus ada Ford itu ya, kendaraan Ford itu juga sama, tidak lagi punya perusahaan, punya pabrik di Indonesia tapi sudah pindah ke Vietnam kalau saya tidak salah yang dianggap lebih aman dan tidak merugikan. Atau yang berikutnya adalah kombinasi. Jadi kita bisa menerapkan begitu banyak strategi secara bersamaan ya atau berurutan. Kapan digunakan? Kalau punya sumber daya dan kemampuan yang cukup untuk melakukan beberapa strategi secara sekaligus ya. Terus kemudian terdapat peluang yang menarik, perusahaan ingin cepat tumbuh ya. Nah, ini ya. Jadi Pepsi nih ya. Pada saat yang sama mengadopsi strategi pengembangan produk. Jadi dia menciptakan produk diet Pepsi. Jadi Pepsinya itu tidak mengandung gula. Ya. Kemudian dia juga di sisi yang lain melakukan integrasi horizontal. Dia mengakuisisi 7-Up, Mountain, dan melakukan diversifikasi konsentrik. Misalnya dia punya kontrol terhadap Pizza Hut dan Taco Bell. Jadi Pepsi itu sekarang itu punya perusahaan diet Pepsi, 7-Up, Mountain, bahkan Pizza Hut, Taco Bell, bahkan KFC. Ya, jadi itu kombinasi berarti dia menggunakan segalanya. Kenapa? Karena dia punya sumber daya dan kemampuan yang cukup gitu untuk melakukan strategi secara sekaligus. Nah, kalau kita buat dalam bentuk matrik, ya ini adalah cara atau strategi yang bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan. Kalau pasar pertumbuhan tinggi, maka apa? Nih yang harus kita lakukan. Kalau pasar pertumbuhannya rendah, maka apa? Kalau persaingannya lemah, maka kita harus melakukan apa? Kalau persaingannya kuat, maka kita harus melakukan strategi jenis apa? Ya. Oke, jadi itu adalah beberapa jenis strategi, variasi strategi yang bisa dipilih oleh sebuah organisasi
terutama dalam rangka untuk bisa eksis ya, eksis dan memenangkan persaingan. Ya, saya kira itu saja penjelasan saya terkait dengan materi variasi strategi. Mudah-mudahan cukup jelas dan silakan nanti setelah ini Anda membuat tugas yang saya berikan. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.